Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani pencinta kurma di mana saja berada. Saat ini kami berada di kebun kurma kami dan memperlihatkan kepada teman-teman sahabat tani proses pemberian air untuk tanaman kurma kami ini. Pada awalnya kami sendiri mengira bahwa tanaman kurma ini adalah tanaman yang berasal dari Timur Tengah, di mana tanah di sana sepertinya tanah berpasir dan suhu serta iklimnya sangat panas sekali dan tidak banyak membutuhkan air seperti itu. Ternyata setelah kami mendapatkan beberapa informasi, dugaan kami itu tidak benar Ternyata tanaman kurma di sana juga membutuhkan banyak air. Banyak penelitian pakar kurma yang ada di sana yang mengatakan bahwa kebutuhan air akan tanaman kurma di sana mencapai 5.000 sampai 55.000 milimeter kubik per hektarnya. Bahkan ada salah satu penelitian oleh Al-Gabari misalnya, dia mengatakan bahwa 136 milimeter kubik air dibutuhkan per pohon tanaman kurma di sana. Nah, sebetulnya dugaan kami itu tidak benar, dan kami yang awalnya senang menanam dan tidak senang memelihara akan menjadi berpikir bagaimana nih untuk memberikan air pada tanaman kurma, karena kebutuhan airnya yang cukup banyak seperti itu. Dan dari informasi juga untuk Indonesia pada khususnya rata-rata penggunaan air untuk tanaman kurma ini sekitar 184,4 liter per harinya. Nah, itu salah satu bukti bahwa tanaman kurma ini membutuhkan banyak air. Apalagi saat ini banyak informasi tentang adanya pemanasan global sehingga memungkinkan suhu panas sehingga menyebabkan kekeringan. Nah, tentunya akan berdampak terhadap tanaman pangan kita, yang salah satunya juga termasuk tanaman kurma kita ini. Kita merasa dan mudah-mudahan tidak lagi seperti tahun kemarin di kemarau yang cukup panjang sehingga banyak tanaman kita yang mati seperti itu, termasuk tanaman kurma seperti ini. Ternyata air ini sangat penting sekali untuk tumbuh-tumbuhan termasuk kurma. Kenapa? Karena air ini dibutuhkan oleh tanaman sebagai pelarut unsur hara dan garam mineral dalam proses tanaman melakukan fotosintesis seperti itu. Oleh sebab itu kebutuhan air di dalam melakukan proses fotosintesis atau pemasakan makanan di dalam tanaman membutuhkan air di samping sinar matahari. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu kami membuat satu cara penyiraman tanaman kurma
dengan teknologi yang sederhana sekali ya, yang banyak digunakan oleh teman-teman di berbagai tempat. Yang pertama dengan cara membuat paralon, yang dimana paralon itu dibuat keran seperti itu, dan untuk mesin pendorongnya ya sederhana saja lah, menggunakan Hitachi, dan hasilnya ya lumayan seperti itu. Nah, di samping itu juga kami membuat menggunakan sprinkle ya, sprinkle di mana noselnya yang berfungsi untuk menyebar air di sekitar tanaman seperti itu. Nah, bila dilihat antara penggunaan sprinkle dan penyiraman dengan paralon yang menggunakan keran ini, sepertinya lebih efektif menggunakan keran ini apabila penyiraman dilakukan pada tanaman yang sudah besar. Tetapi apabila menggunakan sprinkle itu biasanya pada tanaman yang masih dalam bentuk bibit seperti itu. Nah, kemudian yang penting di sini juga, karena kami termasuk orang yang senang menanam tapi kurang senang memelihara, nah maka agar penyiraman ini dapat dilakukan pada pagi dan sore hari, maka kami menggunakan timer seperti itu, sehingga waktu penyiramannya bisa kita setel seperti itu, berapa lama penyiraman yang kita gunakan pada pagi hari, dan dia akan berhenti sendiri. Itu juga pada sore hari. Nah, proses itu yang ingin kami sampaikan juga kepada teman-teman di dalam pembuatan paralon ini ada elbornya. Elbor ini menurut hemat kami ya tidak perlu dilem seperti itu ya. Kenapa tidak dilem? Agar mempermudah kita ya, apabila air di sekitar pangkal tanaman ini sudah penuh, maka kan bisa diputar seperti ini ya, putar. Nah, diputar ini misalnya kita menaruhnya di sekitar piringan yang ada di tanaman kurma ini. Nah, harapan kita setelah piringan ini terpenuhi, maka akar tanaman ini dari berbagai sudut ya dapat mengambil air dengan leluasa seperti itu. Nah, ini keuntungannya apabila elbor yang ini tidak kita lem seperti itu, tidak bisa diputar kemana saja arah yang kita inginkan. Salah satu contoh seperti ini juga ya, ini kan airnya sudah penuh di daerah sini ya, maka karena elbor ini tidak kita lem, maka tinggal kita pindahkan seperti ini ya, mengarah pada bagian piringan seperti itu. Nah, sehingga harapan kita sekali lagi ya, bila piringannya sudah terpenuhi seperti itu, berarti akar tanaman di sekitar tanaman kurma ini dapat mengambil air dengan baik. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Tidak usah menggunakan teknologi yang muluk-muluk, tetapi prinsipnya bagaimana tanaman kurma ini airnya dapat terpenuhi dengan baik agar pertumbuhan dan perkembangannya juga baik.
Demikian sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.